Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabarnya? Langsung berharap adik-adik semuanya sehat ya. Hari ini Langsung Novi senang sekali bisa bertemu lagi dengan adik-adik walaupun cuma secara online. Adik-adik semuanya di rumah sudah siap ikut sekolah minggu? Siap Langsung Novi. Susian, apa sih itu? Langsung Novi, aku lapar. Tadi kan bangun tidur, terus mandi, belum makan. Tapi kan kita sudah mau mulai sekolah minggunya, nggak boleh sambil makan. Ya udah deh, aku taruh dulu ya makanannya ya. Adik-adik, kalau kita ikut sekolah minggu tidak boleh sambil makan ya. Adik-adik boleh makan tapi nanti setelah selesai sekolah minggu atau sebelum sekolah minggu. Waktu adik-adik sekolah minggu kita harus mempersiapkan hati kita, diri kita dengan sebaik-baiknya. Langsung Novi. Ya, sudah. Udah. Oke. Ayo kita mulai ibadahnya. Adik-adik, kita mau memulai ibadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita mau berdoa ya. Ayo lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Tuhan berkati kami. Berikan kami semangat. Sehingga kami boleh memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kalau ikut ibadah sekolah minggu tidak boleh terlambat ya. Kita mau mengikuti ibadah dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan selesai. Yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita ajak Koko, ajak Cece, ajak Dede, ajak teman-teman. Ayo cepatlah, jangan terlambat ikut sekolah minggu. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, marilah kita ikut sekolah minggu online. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, marilah kita ikut sekolah minggu online. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Goyang kiri dan kanan. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita undang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hati kita. Karena Tuhan Yesuslah yang akan memimpin dan menuntun setiap langkah hidup kita. Tuhan Yesus juga yang akan menyucikan dan menguduskan semua dosa kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus
adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yesus ya. Bertemu lagi dengan saya, Lause Alyong, yang akan bercerita pada minggu ini. Nah, minggu ini Lause mau bercerita tentang kuasa mukjizat Tuhan yang pernah diceritakan dalam Alkitab kita ya. Kisah ini diambil dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, ada juga di Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27, ada juga di Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat 25 ya. Nah, tapi sebelum dengar firman Tuhan, mari kita sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan supaya kita bisa duduk diam mendengarkan cerita dengan baik. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Langsung pimpin dalam doa ya. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesehatan sampai pada saat ini. Tuhan, tolong kami supaya setiap kami selalu rajin mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Tuhan, tetap berkati kami dimanapun kami berada, berkati kesehatan kami, berkati kesehatan lause-lause kami, berkati kesehatan kedua orang tua kami. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh duduk diam, mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?"
dari video tadi kita bisa belajar bagaimana perasaan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Ya, mereka juga pasti takut ya. Seperti kita juga manusia pada umumnya yang memiliki rasa takut. Seperti itu juga murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Tahu nggak apa yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu itu? Tuhan Yesus menghardik angin itu dan membuat lautnya menjadi diam dan tenang seketika itu juga. Dengan itulah Tuhan Yesus menunjukkan kuasa mukjizatnya pada waktu itu. Sehingga membuat murid-muridnya menjadi takjub dan kagum sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mengapa angin dan ombak mendengarkan Tuhan Yesus? Tahu kenapa? Karena Yesus adalah anak Allah. Ya, dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa atas segala alam yang ada di dunia ini, ya. Nah, adik-adik, mari kita belajar saat kita takut, saat kita tidak bisa melakukan apa-apa, mari kita datang kepada siapa? Ya, kepada Tuhan Yesus. Kita datang kepada Tuhan Yesus, kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan bisa mampukan kita, supaya kita bisa melewati pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Ya, jangan lupa ya, saat kita takut, kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa, kita minta pertolongan daripada Tuhan. Nah, cerita Lause sudah selesai. Nah, Lause punya ayat hafalan yang diambil dari Yohanes pasal 2 ayat 11 yang berbunyi, Yesus menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yuk, mari kita sama-sama hafalin ayat ini supaya bisa menguatkan kita. Yuk adik-adik, sebelum berpisah, kita mau berdoa untuk firman yang sudah kita dengar. Kita berdoa juga untuk kesehatan kita, berdoa untuk kesehatan lause-lause kita, juga untuk kesehatan kedua orang tua kita. Ya, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap firman yang sudah kami dengar. Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dan setiap kami yang mendengar, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati juga kesehatan kami di tengah pandemi ini. Berkati kesehatan lause-lause kami juga. Berkati kesehatan kedua orang tua kami dimanapun kami berada. Engkau selalu melindungi kami dengan berkat kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Persembahan Sekolah Minggu dapat ditransfer ke nomor rekening Sekolah Minggu gereja lokal masing-masing. Ibadah selesai.